Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan, sekali lagi semangat pagi. Di awal saya juga mau menyapa para suster. Semangat hari Minggu panggilan. Semoga kita tetap setia dengan panggilan kita masing-masing, baik sebagai keluarga maupun sebagai biarawan dan biarawati. Dalam bacaan hari ini, khususnya Injil, kita mendengar bagaimana Yesus memberi perumpamaan tentang gembala, tentang domba, dan juga tentang pintu. Dan kalau kita melihat, Yesus mengingatkan, memberi contoh bahwa Dia adalah gembala dan kamu adalah domba-domba. Kenapa tidak langsung saja beritahu kepada murid-murid, "Saya adalah pemimpin, kamu adalah pengikut"? Tapi Dia memakai gambaran domba. Saya sendiri belum pernah melihat domba secara langsung. Tapi saya pernah melihat orang melepaskan bulu dari domba. Ternyata domba itu lemah sekali, kurus kerempeng setelah bulunya diambil. Dan dia sangat taat dengan gembala. Nah, bisa jadi Yesus memberikan gambaran ini kepada kita, bahwa kita adalah dombanya dan Dia adalah gembala. Karena kita memang lemah, kita memang rapuh, dan biasanya Ia harus taat dan setia, bahkan bisa mendengar suara gembalanya. Dan kita melihat tadi bagaimana Yesus melukiskan itu, bahwa kalau orang itu datang tidak melalui pintu, ada kata pintu di sana.
biasanya ciri khas atau sifat dari gembala juga adalah melindungi, menjaga. Maka dibuatkan kandang dan dibuatkan pintu. Nah, pintu itulah yang bisa membuat orang masuk keluar dan sebagainya. Dan yang ketiga, gambaran suara. Bagaimana domba mendengar dan menghafal suara gembalanya. Maka dari Injil hari ini saya memberi ringkasan kesimpulan dengan istilah GPS atau istilah kerennya GPS. Kita semua tahu arti GPS atau GPS. Kalau dalam bahasa kerennya itu, dalam bahasa maknyanya itu Global Positioning System. Nah, GPS itu biasanya kalau kita memberitahu posisi kita di HP, kalau ada GPS, nah, itu untuk memberitahu ke orang lain, ini loh posisi saya. Dan orang bisa tahu, oh dia sekarang ada di sini di GPS. Tapi GPS yang saya maksudkan di sini dari Injil hari ini ada 3 kata kunci yang harus kita renungkan bersama. Pertama, G-nya itu apa? Gembala. Apakah saya sebagai pastor sudah menjadi gembala yang baik bagi umat? Pertanyaannya, sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, sudahkah saya menjadi gembala yang baik seperti yang diteladankan oleh Yesus untuk keluarga saya, yang melindungi, yang menjaga? Dan sebagai apapun ya dalam kehidupan kita, sudahkah kita menjadi gembala, menjadi pemimpin yang bisa membuat orang nyaman? Istilah yang kedua tadi setelah G tadi gembala dari GPS itu adalah pintu. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tentu kita semua tahu apa fungsi pintu. Supaya orang bisa keluar masuk. Supaya juga ada sirkulasi udara. Dan kita kalau bayangkan kalau rumah tidak ada pintu, kita mau lewat mana? Ya lewat jendela bisa, tapi rasanya aneh. Nah, pintu bisa jadi Yesus memberi gambaran ini bahwa salah satu jalan menuju keselamatan adalah melalui Yesus, dan dia adalah pintu. Dia mengatakan, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Aku adalah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput adalah gambaran kedamaian, gambaran kegembiraan, gambaran sukacita. Dan banyak pintu-pintu yang ada dalam kehidupan kita. Pintu gereja, pintu rumah, pintu gudang, pintu toko, pintu mobil, dan pintu-pintu yang lainnya. Tapi dari permenungan ini, mari kita lihat pintu-pintu yang tadi penting saat ini. Tapi juga yang lebih penting adalah pintu hati kita. Bisa jadi pintu gereja saat ini tertutup. Pintu rumah kita boleh saja ditutup supaya aman. Tapi jangan sampai pintu hati kita tertutup untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Maka marilah seperti Yesus yang mengajak kita untuk masuk melewati pintu. Dan di kutipan lain dia mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Semoga pintu hati kita selalu terbuka. Ketika pintu hati kita terbuka untuk memaafkan, untuk mencintai, untuk mengampuni, untuk memberi pertolongan, dan untuk mengasihi, maka pintu rahmat pun bisa juga
hadir dan kita boleh mengalami rahmat atau padang rumput tadi. Dan yang ketiga, para suster, saudara-saudari yang dikasih dan saling mengasihi dalam Tuhan. Kalau tadi GPS, gembala, pintu, dan yang terakhir adalah S. S-nya adalah suara. Tadi sangat jelas Yesus mengatakan bahwa domba-domba mengenal suaraku, suara Tuhan. Seringkali kita ini mau mengajak kita bagaimana kita mau mendengar dengan baik, mendengarkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga bagaimana kita mendengar suara Tuhan dan bagaimana mendengar suara orang lain yang mengarahkan kita kepada kebenaran, kepada kebaikan. Mari kita melihat dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita lebih sering mendengar suara gosip, cerita yang tidak benar, cerita hoaks. Itu yang senang kita dengar, dan kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Semoga pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan, mendengar suaranya dan menyimpannya dalam hati kita, dan kiranya suara itu boleh berakar, boleh bertumbuh dan akhirnya berbuah sehingga menghasilkan juga buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Dan Yesus sekali lagi mengingatkan kita bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita ingat ini dalam kehidupan kita. Tadi GPS, gembala, pintu, dan suara. Rahmat Tuhan membantu kita.